Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia bagai malaikat bagi keluarga kami, merengkuh aku, adikku, dan ibu dari kehidupan jalanan yang miskin dan nestapa. Memberikan makan, tempat berteduh, sekolah, dan janji masa depan yang lebih baik. Dia sungguh bagai malaikat bagi keluarga kami, memberikan kasih sayang, perhatian, dan teladan tanpa mengharap budi sekalipun. Dan lihatlah, aku membalas itu semua dengan membiarkan mekar perasaan ini. Ibu benar, tak layak aku mencintai malaikat keluarga kami. Tak pantas. Maafkan aku, Ibu. Perasaan kagum, terpesona, atau entahlah itu, muncul tak tertahankan, bahkan sejak rambutku masih dikepang dua. Sekarang, ketika aku tahu dia boleh jadi tidak pernah menganggapku lebih dari seorang adik yang tidak tahu diri, biarlah aku luruh ke bumi seperti sehelai daun yang tidak pernah membenci angin, meski harus terenggutkan dari tangkai pohonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Divaldi. Saya dari Prodi Administrasi Publik akan meresensi buku yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin merupakan buku yang bergenre fiksi remaja, ditulis oleh Terelie dengan bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tanggal 16 April tahun 2018 dengan jumlah halaman 264 halaman, berat buku 0,35 kg dengan lebar 14 cm dan panjang 20 cm. Buku ini berharga 69.000. Tentang penulis, Terelie memiliki nama asli Darwis, penulis novel kebangsaan Indonesia yang banyak dari karyanya merupakan national bestseller. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin merupakan buku ke-11 Terelie. Terelie lahir pada tahun 1979 pada tanggal 21 Mei. Dia memiliki keunikan, yaitu tidak suka menghadiri acara seperti workshop, seminar, kegiatan acara, dan hal lainnya yang biasa dilakukan oleh penulis terkenal. Yang Terelie suka lakukan hanyalah menulis. Total dari buku yang ia tulis hingga saat ini sudah mencapai 50 lebih.
sejak dari tahun 2005. Tokoh dan karakter dalam buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Yang pertama ada tokoh Tania, merupakan tokoh yang memiliki paras yang cantik, juga memiliki tubuh yang proporsional dan memiliki rambut panjang dan hitam legam. Merupakan gadis yang cerdas dan juga memiliki sifat yang dewasa. Tokoh yang kedua ada Danar, merupakan tokoh yang mendominasi cerita dari tokoh Tania dalam buku ini. Memiliki paras yang tampan serta sifat yang bijaksana, baik hati dan suka membantu mereka yang membutuhkan, termasuk Tania dan ibunya. Tokoh yang ketiga ada Dede, yang merupakan adik dari Tania, yang memiliki paras tampan serta memiliki karakter yang sama dengan Tania. Memiliki kecerdasan karena menjadi ranking keempat di kelasnya, meskipun tidak mengikuti ulangan di sekolahnya karena sakit. Dede juga memiliki kepribadian yang pengertian, bisa diandalkan, polos, dan juga humoris. Kemudian tokoh selanjutnya ada Ratna, yang merupakan kekasih dari tokoh Danar. Ratna merupakan tokoh yang memiliki paras yang sangat cantik, juga memiliki rambut yang panjang, juga selalu mengenakan pakaian yang modis, serta memiliki tubuh yang wangi, serta memiliki sifat yang penyabar. Serta tokoh lainnya yaitu ibu dari Tania dan Adi, teman sekolah Tania di Singapura. Latar belakang dan alur cerita novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin merupakan kisah yang menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Tania. Dia hanya memiliki seorang ibu dan adik karena ayahnya sudah meninggal ketika ia berusia 8 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Setelah kepergian ayahnya, keluarga Tania menjadi drop, dan dari sanalah kehidupan Tania menjadi berubah dan kacau balau. Tempat tinggal keluarga Tania yang awalnya dikontrakan sudah menunggak selama 3 bulan dan akhirnya harus diusir serta membuatnya harus berhenti sekolah. Karena sudah tidak memiliki uang lagi, akhirnya mereka hidup di jalan dan mempunyai tinggal di jalanan. Tania dan adik laki-lakinya yaitu Dede mencari uang dengan mengamen dari satu bus ke bus yang lain. Suatu saat ketika Tania dan adiknya mengamen, tiba-tiba kaki Tania tertusuk pakai paku payung. Dan saat itulah pertama kalinya Tania bertemu dengan Danar. Kehadiran Danar dalam hidup Tania dan keluarganya, di mana Tania, Dedek, dan ibu sudah tidak perlu tinggal di jalanan dalam rumah kardus, dan Tania juga dapat kembali meneruskan sekolahnya dan membuat ibunya bangga karena memiliki catatan pendidikan yang sangat membanggakan. Sehingga Tania mendapatkan beasiswa dan sekolah di negara tetangga, yaitu di negara Singapura. Waktu terus berjalan, begitu juga dengan hubungan Tania dan Danar semakin dekat. Hingga pada suatu hari, Danar memperkenalkan Tania dengan Ratna yang merupakan kekasih Danar. Karena hal itu, hati Tania menjadi kesal. Beberapa bulan setelah kejadian itu, ibu Tania jatuh sakit dan dokter memvonis bahwa ibu Tania menderita kanker paru-paru dan sudah memasuki stadium keempat. Hingga akhirnya ibu Tania menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak lama setelah itu, hal tersebut membuat Danar terus berada di sisi Tania serta memberikan dukungan semangat agar Tania tetap menjadi pribadi yang tegar dan juga ikhlas. Setelah peristiwa meninggalnya ibu dari Tania, ia menjadi memfokuskan diri untuk terus belajar dan akan sukses sehingga Tania bisa membuat hidupnya dengan adiknya Dedek menjadi lebih baik. Hal tersebut membuat Tania mendapatkan beasiswa ASEAN Scholarship
dan memutuskan untuk melanjutkan sekolah menengah pertamanya di negara tetangga yaitu Singapura. Dari sana ia menjadi gadis remaja yang semakin dewasa. Tania terus belajar dengan giat hingga akhirnya pada titik mengerjakan laporan akhir aktivitas sosial sekolah menengah atasnya untuk kelulusannya, dan ujian itu mengharuskan penerima beasiswa untuk menulis tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada negara asal para siswa. Saat hari kelulusan sekolah menengah atas di Singapura, acara kelulusan dihadiri oleh adiknya, Dede, Danar, dan Ratna, kekasih Danar. Tania mendapat kelas terbaik di National University of Singapore dan menjadi lulusan dengan prestasi yang baik. Serta hari itu juga Danar memberitahu Tania bahwa ia akan menikah dengan Ratna. Hal itu membuat Tania memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia. Ia juga tidak ingin menghadiri pernikahan Danar dan Ratna. Tania masih menganggap bahwa Danar mencintainya seperti Tania dengan Danar. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Danar akan menikah dengan Ratna, mengakibatkan sikap Tania berubah kepada Danar, juga mencoba menghindarinya. Tania juga bersikukuh tidak ingin datang ke pernikahan Danar dan Ratna di Indonesia. Sikap Tania membuat Danar menjadi bertanya-tanya dan membuatnya gelisah. Hal ini membuat Ratna, calon istri Danar, mengambil alih dan memutuskan untuk menemui Tania secara langsung di Singapura. Namun hal itu tidak membuat Tania luluh dan tetap tidak akan datang ke acara pernikahannya. Setelah pernikahan Danar dan Ratna, Tania memutuskan untuk memutus hubungan dengan mereka berdua. Hal tersebut membuat Tania mengalihkan kesedihan pernikahan Danar dengan aktif bekerja dan mengikuti banyak organisasi. Kemudian membuat sebuah toko kue di Singapura. Setelah beberapa bulan berlalu, Tania memiliki kesempatan untuk berlibur dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Namun, Tania tidak memberitahu siapapun, bahkan adiknya pun tidak ia beritahu. Setelah sampai di Indonesia, Tania masih menyembunyikan kepulangannya dari Danar, meskipun Tania sudah bertemu dengan adiknya. Berbagai hal telah Tania lakukan untuk merahasiakan kepulangannya. Namun pada akhirnya, Danar mengetahui kepulangan Tania ke Indonesia. Tania, Dede, Danar, Ratna, dan Adi yang merupakan salah satu teman Tania, merupakan salah satu murid dari beasiswa di ASEAN Scholarship, melakukan ziarah ke pemakaman ibu Tania bersama-sama. Setelah Tania menghabiskan waktu liburannya di Indonesia, Tania memutuskan untuk kembali ke Singapura untuk melanjutkan kuliahnya. Waktu terus berjalan, akhirnya Tania lulus dari kuliahnya dengan nilai terbaik. Dia memutuskan untuk melakukan wisuda tanpa dihadiri oleh adiknya, begitupun dengan Danar dan Ratna. Suatu hari Ratna menghubungi Tania melalui chat pribadi. Ratna memberitahu keluh kesahnya kepada Tania karena sikap Danar selama 6 bulan terakhir menjadi berbeda. Karena Danar lebih pendiam dan juga suka pulang larut malam. Mendengar pesan tersebut, Tania menjadi kasihan dengan Ratna sehingga ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Memastikan keadaan yang sebenarnya, Tania pun menanyakan kabar Danar dan juga apa yang terjadi dengan dirinya. Sehingga Danar menjadi pendiam dan suka pulang larut malam. Karena Ratna menjadi khawatir. Namun belum sempat Tania bertemu dan menanyakan hal itu kepada Danar, adik Tania yaitu Dede menceritakan hal yang Tania tidak ketahui. Ia mengatakan bahwa Danar memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Namun Danar memikirkan perbedaan usia yang terpaut jauh dan merasa dirinya tidak pantas untuk mencintai Tania.
Hal tersebut membuat Tania ingin memastikan. Lalu ia menanyakan kebenaran dari berita itu kepada Danar secara langsung, hal yang ia dengar dari adiknya. Tania juga memberitahu perasaan yang selama ini ia miliki dan pendam kepada Danar. Akhirnya mereka berdua menjadi tahu perasaan mereka masing-masing. Namun hal tersebut sudah terlambat karena Danar sudah memilih Ratna dan juga menikah dengannya. Serta Ratna juga sedang mengandung anak dari Danar. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan buku ini. Dari buku ini kita sebagai pembaca menjadi tahu bahwa tidak semua hal yang kita inginkan dapat kita raih, terutama dalam hal cinta. Kemudian alur dari cerita ini mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, memberikan pesan yang memotivasi kita sebagai pembaca untuk terus belajar, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa untuk meraih impian kita dan akhirnya meraih kesuksesan. Para tokoh dalam buku ini memberikan kita contoh bahwa dalam menjalankan dan menghadapi kehidupan, kita harus menjalani dan berusaha sesuai kemampuan kita dan juga menjalaninya dengan lapang dada dan juga ikhlas. Merupakan buku novel yang merupakan bacaan yang inspiratif. Selanjutnya, kekurangan dari buku ini. Yang pertama adalah umur dari tokoh Tania dan Danar yang lumayan terpaut jauh akan membuat segelintir pembaca merasa tidak nyaman, karena bila diingat bahwa ini merupakan buku yang bergenre fiksi remaja dan akan dibaca oleh para kalangan remaja, di mana umur Tania dalam cerita berada pada umur yang belum legal, dan ini akan menjadikan buku tersebut tidak cocok untuk semua kalangan. Yang selanjutnya adalah terdapat beberapa istilah bahasa yang lumayan sulit dimengerti oleh kita pembacanya. Demikianlah resensi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.